Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi 'ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, rasa syukur tak henti-hentinya kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menghirup udara di bulan Sya'ban. Semoga Allah berkahi hidup kita di bulan ini, dan Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkecukupan rezeki, bersama keluarga, orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna uswatun hasanah, Sayyidul Mursalin, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua bisa mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang sabar. Ya, namanya hidup, ada yang kaya, ada yang fakir, miskin. Bahkan yang kaya kadang-kadang dulunya miskin, sempat miskin, atau setelah kaya jadi orang miskin. Sebaliknya, yang fakir, yang miskin hari ini mungkin di kemudian hari menjadi orang kaya. Itu status yang bisa berubah-ubah. Nah, bagi orang yang sedang mendapatkan kecukupan rezeki, mendapatkan nikmat, dalam kasat matanya rezeki itu kan nikmat ya. Dapat rezeki banyak, melimpah, itu kan terlihatnya nikmat. Maka dalam syariat kita, orang yang semacam itu dianjurkan untuk bersyukur. Tapi sebaliknya, ya, jika hidupnya mungkin dalam posisi keterbatasan, rezekinya tidak lancar, bahkan tergolong orang yang fakir, maka anjuran syariatnya bersabar, bersabar. Wa min syarafi hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah, di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna al-fadla wal-thawaba yashmalu al-ghaniy asy-syakira wal-faqir as-sabira. Bahwasanya keutamaan itu, pahala itu tidak hanya diperuntukkan untuk orang kaya, tetapi diperuntukkan untuk orang kaya yang bersyukur, dan juga diperuntukkan untuk orang yang fakir dan sabar. Jadi Islam itu sebetulnya tidak terfokus kepada kaya si miskin. Yang penting kalau dia kaya, lagi banyak rezeki, dia syukur. Sedangkan kalau dia lagi sempit, dia bersabar. Bagaimana cara bersyukurnya orang yang kaya tadi, orang yang berkecukupan? Fa'ammal ghani, adapun orang yang berkecukupan tadi, fa bi infaqihi sakhi, yakni dengan menginfakkan, ya, kemudian berbuat baik sama saudaranya. Jadi kalau lagi dapat rezeki, ya traktirlah temennya,
bantu tetangganya. Kalau dapat informasi atau tahu ada berita temannya lagi terlilit hutang, bantu. Ada temannya lagi kesulitan, wa yajbur kasrahada, dan ya, menghibur perasaannya. Kalau dia punya hutangnya dibantu, dibayarin, nggak bisa semua ya setengahnya. Itu cara bersyukurnya. Wa yabdhul fi sabilil Islam wa nusratid dini wa musa'adatil mujahidin. Kemudian mencurahkan rezeki tadi ya, untuk kepentingan agama. Untuk kepentingan agama. Lagi ada rezeki lancar, coba jengok masjidnya, ada yang kurang dan kira-kira. Kayaknya masjid ini kurang AC psikologi. Itu ya. Biar dingin, sholat tarawihnya kali semangat. Semangat tidurnya. Iya, iya. Jadi Islam itu indah sekali, memotivasi umatnya, pemeluknya untuk jadi orang kaya, gitu, untuk jadi orang yang berkecukupan, sukses. Tapi kesuksesan itu diperuntukkan untuk kepentingan akhirat. Ya, dia sedekah, dia bantu orang tuanya, dia bantu saudaranya, sahabatnya, tetangganya, kaum muslimin. Dengar saudara kita di Gaza sedang susah, kemudian ada penggalangan donasi dari jalur yang resmi, bismillah, sumbang. Itulah inti jadi orang kaya, dan begitulah cara bersyukurnya. Sebaliknya kalau orang fakir, bagaimana biar dia mendapatkan kemuliaan tadi? Fa bi sabrihi wa qana'atihi wa ridhah. Ya, dengan sabar. Karena murka juga gak merubah situasi. Memang kalau orang fakir marah-marah gitu, ngamuk sama Allah, besoknya jadi orang kaya? Tidak juga. Alangkah ruginya, lah susah hidupnya, sempit rezekinya, marah-marah, tidak terima. Dionya miskin, dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia sabar, dia ikhlas, dia qana'ah, ya, ma'a tawaffuri dawa'ish syarri 'indahu min al-hiqdi wal hasadi wat tam'i wal i'tirad wal qalaq wa irtikabil muharramati min as-sariqati wal riba wal khida' wa akli amwalin nasi bil batil wa ghairi dzalika. Ya, dia sabar meski sebetulnya potensi orang ini. Nah, kira-kira penyakit apalah yang paling cepat menghinggapi wong miskin itu? Iri, hasad, apalagi sama teman sebayanya. Dulu perasaan hidupnya susah bareng sama aku, sampai mak ini hari aku masih susah, dialah sukses. Itu berat, itu berat. Apalagi kalau kita tahu dia ini dulu ya tidak pinter-pinter nian, aku tuh lah yang lebih pinter dari dia. Itu berat sekali itu. Hiqd itu sangat menghinggapi, mengintai orang-orang fakir. Tapi dia sabar. Ketika dipanas-panasin bahkan sama temannya, kamu ni mak manola, nasibmu ni saroni ancanya, dak berubah-ubah lah teman kamu nah. Ya, lah jatahnya. Emang bagian dia itu. Oh, luar biasa sekali. Dia bisa mengungkap itu di saat hatinya itu sedang diincar dengan penyakit-penyakit hiqd, dengki, hasad, iri, tamak, i'tirad, kemudian protes dia dengan Allah, wal qalaq, gelisah. Bahkan sebagian orang fakir, na'udzubillahi min dzalik, orang susah itu potensi berbuat kejahatannya besar. Maling, terjerumus pada riba, nipu orang, makan harta orang dengan batil. Mohon maaf, ini besok kita nak pilpres, mungkin besok subuh ada serangan fajar, mungkin bahkan sekarang ini tidak kenal waktu lagi ada serangan ba'da isya, serangan isya. Iya, yang nerimo itu siapalah? Yang diincar oleh orang yang membagikan amplop, orang fakir.
Nggak ada orang ngetok uang rumah besar itu. Assalamualaikum Pak, ada amplop buat Bapak. Marah dia. Ya. Ada yang ngetok rumahnya Haji Alim. Haji, aku nak minta suaranya. Nggak mungkin. Yang diketok siapa? Uang miskin dan orang yang bermental miskin. Nah, ada orang miskin tapi mentalnya kaya. Dia mungkin materinya terbatas, rezekinya, tapi dia punya mental kaya. Begitu ditawari sumbangan tadi atau amplop untuk disuap di surga, dia katakan terima kasih Pak, bisa kasih yang lain saja, saya insya Allah tidak makan yang beginian. Pak, luar biasa sekali ya. Atau sebagian ada orang miskin itu disebutkan wa yahtamil annahu taraqa abwab ad-dunya wa hawala al-wusul wa nafas al-fuhula walakinnahu lam yuflih wa lam yanjah. Ada juga orang itu yang sudah berusaha, mencoba bekerja keras dari pagi sampai sore, ya, mencoba menyaingi orang-orang yang berpengalaman, yang hebat, tapi dasar nasibnya udah jadi wong kayo, ya sudah, miskin itulah hidupnya. Tapi dia sabar, meski dia, saya punya kenalan itu di Lampung, datang dari Jawa ke Lampung jadi kenek tukang. Sekarang sudah sekitar 40 tahun berlalu, tanah tukang yang hampir sehektar itulah dibeli dia galuh keneknya. Sekarang keneknya itu punya rumah terbesar di kampung kami, hampir 1 hektar rumah halaman itu. Ada lapangan golfnya di dalam, mantan kenek. Nah, ini orang yang kerja keras, nasibnya ada. Ada juga orang yang dari pagi 40 tahun juga sama gawainya, sampai mak ini hari tidak terbangun apa-apa, ya nasib. Nah, orang yang begitu bagi umat Islam, ya bagi syariat kita, dia sabar, dia ikhlas, ya. Apa ganjarannya? Fahaula basyarahum sayyiduna Muhammad. Mereka diberikan kabar gembira, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menggantikan apa yang mereka tidak dapat di dunia ini. Dengan apa Ustaz? Dengan kebaikan di akhirat. Jadi nanti kita akan baca Pak, bagaimana nasib orang-orang fakir yang susah, ya, kerja sudah serius padahal sudah banting tulang, tapi ya tetap kesusahan, tapi dia sabar, ikhlas, tidak dia marah-marah sama Allah, kemudian dia nggak sholat. Mungkin yang saya ceritakan kemarin, ada orang saya kenal, dia udah pernah ke masjid. Aku datang nih, Kando, kapan lah ke masjid? Ayolah Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz ya, pacak ngejuk aku makan gaji sebulan sekali, aku ke masjid. Loh, jadi kakak ini tidak ke masjid kenapa lah? Ya, aku lagi nyari untuk uang makan keluarga. Nah, ini kan, ya, ini yang dikhawatirkan, yang semacam ini. Dunia tidak dapat, akhirat juga tidak dapat. Tapi kalau dia ikhlas, dia sabar, bahkan bersikap qanaah, cukup dengan yang ada, dia terima, dia ikhlas, dia masih memuji Allah, dia sholatnya dijaga, silaturahimnya dijaga, tidak iri dengan yang kaya, tidak dengki, tidak melakukan dosa. Apa ganjarannya? Kita dengar apa yang disebutkan Nabi Muhammad berikut ini. Yang pertama kata Rasulullah, ittala'tu fil jannah, aku coba nengok-nengok surga, kulihat surga itu. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, kulihat kebanyakan penduduk surga adalah orang fakir yang dulu di dunianya fakir. Ya salam. Ketika Nabi diperlihatkan surga, beliau melihat penduduknya. Kata beliau, kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang yang dulu di dunianya fakir, tapi dia sabar.
dia ikhlas, dia tetap berusaha, tapi mungkin nasibnya belum di pihak dia di dunia, sehingga Allah berikan itu. Kenapa? Pertanyaannya begini Pak, prinsip awalnya. Kenapa Allah balas di akhirat dengan kebaikan? Karena Allah akramu min an yajma'a alaihim khasaratain. Karena Allah dalam tanda kutip lebih mulia ketimbang dia memberatkan hambanya 2 kali. Maksudnya tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyusahkan hambanya 2 kali. Di dunianya fakir, dia di akhiratnya dibuat susah lagi. Tidak. Kalau dia sudah susah di dunia dan dia sabar dengan itu, ikhlas dengan itu, maka insya Allah hisabnya pun akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nggak mungkin itu menggabungkan 2 azab, 2 kesusahan itu bagi hambanya. Seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, hal tadrun awwal man yadkhulul jannata min khalqillahi azza wa jalla? Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa sih yang pertama kali diizinkan masuk surga dari seluruh ciptaan Allah? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal, Nabi bersabda, siapa nih orang yang bakal masuk surga duluan? Al-fuqara'ul muhajirun alladhi tusaddu bihimul thughur wa tuttaqa bihimul makarih. Adalah orang-orang fakir yang harus hijrah, yang kemudian keberadaan mereka menjadi benteng penolong bagi agama, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Islam, untuk melindungi dari segala keburukan. Jadi muhajirin itu, bayangkan para sahabat yang hijrah itu, ditinggalkan galau hartanya, rumahnya, ikut pindah ke Madinah untuk apa? Untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yamutu ahaduhum hajatuhu fi sadrihi la yastati'u laha qada'an. Sampai ketika dia meninggal, orang ini hajatnya itu ada di dadanya, dia punya hajat tapi dia nggak bisa melakukannya, saking susahnya hidup. Dia punya hajat sampai meninggal nggak bisa dipenuhi. Orang yang semacam ini, apa kata Rasulullah? Fayaqulullah, nanti di akhirat Allah akan berkata kepada malaikat yang dikehendaki, liman yasha'u min malaikatih. Apa yang Allah katakan kepada para malaikat nanti? I'tuhum fahayyuhum. Wahai para malaikat-malaikatku, datangi itu hambaku yang dulu di dunia fakir, dulu di dunia dia berjuang demi agama meski hidupnya susah. Datangi dia dan berikan penghormatan kepada mereka. Fataqulul malaika, malaikat kemudian menjawab, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, nahnu sukkanu samaik, kami ini penduduk langit lo ya Allah. Wa khiratuka min khalqik, dan kami ini makhluk pilihanmu. Masa iya ngasih salam, ngasih penghormatan sama wong fakir itu, sama wong miskin itu? Kurang lebih begitu. Afata'muruna an na'tiya haula fa nusallima alaihim. Apakah engkau memerintahkan kami untuk mendatangi mereka, orang-orang susah itu tadi, kemudian memberikan salam kepada mereka? Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Innahum kanu ibadan ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a. Sesungguhnya mereka dulu di dunia, meski susah hidupnya, meski kesempitan rezekinya, tapi dia tetap menyembahku. Dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Bahkan mereka berjuang untuk melindungi dari segala keburukan.
Wa yamutu ahaduhum, bahkan salah satu di antara mereka ada yang meninggal padahal hajat mereka sampai meninggal tidak bisa dipenuhi. Qal fata'tihimul malaikatu 'inda dzalik, saat itu malaikat mendatangi mereka, fayadkhuluna 'alaihim min kulli bab, masuk menjumpai mereka dari seluruh penjuru pintu sembari berkata, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Keselamatan untuk kalian wahai orang hamba-hamba Allah yang dulu masih sholat, masih sujud meski hidupnya susah, karena kamu orang sudah sabar. Kalian meski miskin tapi tidak pernah minta-minta. Kamu meski dulu hidupnya susah tapi tidak mau disuap. Meski hidup kalian dulu susah tapi kalian tidak pernah ngeluh sama Allah marah-marah. Fa ni'ma 'uqbad dar. Inilah tempat terbaik untuk kalian, surganya Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ya salam. Ini balasan bagi orang fakir yang sabar. Dalam hadis yang lain dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna haudhi ma baina 'adn ila Umman, sesungguhnya telagaku, telaga Kambang, Kambang itu panjangnya dari kota Aden sampai Oman. Aden itu ada di Yaman, Oman ada di Oman. Panjangnya itu ribuan kilometer. Akwabuhu adadun nujum, gelas-gelasnya jumlahnya sejumlah bintang di langit. Telaganya seluas dari kota Aden sampai Umman. Gelas-gelasnya sejumlah bintang di langit. Ma'uhu ashaddu bayadan minas salji, airnya lebih putih dari salju. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Masya Allah. Itu yang disebut dengan Al-Kautsar, haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Rasulullah? Wa aktsarun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin, dan nanti orang yang paling banyak menikmati itu adalah orang-orang fakir yang hijrah. Qulna ya Rasulullah, saat kami mendengar sabda itu, kami pun langsung bertanya, sifhum lana, jelaskan ke kami ya Rasulullah, ciri-ciri mereka itu mak mana lah itu orang yang kaget banyak menikmati air telagamu itu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, ciri-ciri mereka syu'thur ru'us, rambutnya berantakan, saking miskinnya Pak, rambut sampai tidak terurus lagi kadang-kadang. Dunsus thiyab, pakaiannya lesu, lah kotor, nggak sanggup beli baju baru. Alladzina la yankihuna almutana'imati wa la tuftahu lahum sudad, alladzina yu'tuna ma 'alaihim wa la yu'tawna ma lahum. Mereka rambutnya berantakan, ya berantakan artinya sampai nggak keurus, nak beli sampo nggak bisa lagi, sarong hidupnya Pak. Pakaiannya lesu, tidak menikah dengan wanita-wanita cantik yang bertampilan mewah. Dan tapi meski begitu, meski susah begitu, tapi mereka tetap melaksanakan tugas mereka. Mereka penuhi kewajiban mereka, alladzina yu'tuna ma 'alaihim. Mereka menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka walaupun mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Masya Allah, orang ini nanti di akhirat merupakan orang yang paling banyak merasakan lezatnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Nabi, bayaduhu atau ma'uhu asyaddu bayadan minas salj, airnya lebih putih daripada salju, manisnya lebih manis daripada madu. Masya Allah.
Hadis yang lain, ya saya bacakan. Ini semua menghibur orang-orang susah. Tapi yang sabar, kalau susah tadi lah susah, rezeki dikit, miskin, ya, tidak sholat, maling pula. Oleh sarannya dua ayat. Baik, apa hadis yang berikutnya dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yajtami'una yaumal qiyamah, nanti orang-orang akan berkumpul di hari kiamat, fayuqal, kemudian dikatakan kepada mereka, aina fuqara'u hadhil ummah, mana orang-orang fakir dari umatnya Nabi Muhammad, mana wong mana. Fayuqalu lahum madza amiltum, mereka akan ditanya oleh Allah, dulu ketika kalian diuji oleh Allah dengan kefakiran, dengan kesusahan hidup serba terbatas, apa yang kalian perbuat di dunia dulu? Fayaqulun rabbana btulina fasabarna, ya Allah kami dulu diuji saronian, ya Allah kadang-kadang makan cuma sekali, anak-anak sekolah sampai tidak sanggup lagi kami bayarnya, lebaran uang pada jalan-jalan kami hanya di rumah, saronian hidup kami, tapi kami sabar ya Allah, kami terima itu semua. Apa kata Allah? Kata mereka, Rabbana betulina fasabarna, kami diuji dengan itu semua ya Allah, tapi kami sabar. Wa wallaital amwala was sultana ghairana, kemudian engkau ya Allah berikan harta dan kerajaan kepada selain kami. Apa jawaban Allah? Fayaqulullahu azza wa jalla sadaqtum, kalian jujur, kalian gak bohong. Karena Allah Maha tahu, dia dulu di dunia ketika susah itu tetap masih menjaga harga dirinya, masih menjaga ibadahnya, menjaga ya perbuatannya, meski sabar. Kata Allah, kalian benar. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal fayadkhuluna al-jannata qabla an-nas, akhirnya mereka lah yang diizinkan pertama kali masuk surga sebelum yang lain-lainnya. Wa yabqa shiddatul hisab ala dhawil amwali was-sultan, tersisa beratnya hisab bagi orang-orang yang dulu hidupnya enak, duitnya banyak, makan apa yang dia nak makan, sampai terhidang di mejanya 10 jenis lauk misalnya, minum yang macam-macam, nikmat sekali hidup, jalan-jalan ke Eropa sana, ke Amerika, mobilnya mewah. Gantian mereka yang diuji di akhirat, dihisab oleh Allah. Ya makanya ada dalam satu riwayat disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya nanti di akhirat itu manusia akan terbagi menjadi dua. Ketika menjadi dua, di sini disebut dengan ahlul afiyah, orang-orang yang dulu di dunia hidupnya enak, ya lancar galau urusannya. Yang satu ahlul bala, ahlul musibah, uang yang hidupnya saru terus, banyak susahnya dari senangnya. Begitu datang fase untuk dihisab, nak dihisab, kata Allah, wahai kalian yang sudah sabar di dunia, wahai kalian yang dulu susah di dunia, yang sudah menerima ujianku, silahkan lewat, tidak usah dihisab lagi, masuklah cepat. Kalaupun dihisab ringan. Yang satunya, loh, bertanya, kenapa mereka cepat niat hisabnya? Kenapa kami lama niat? Berat luar biasa hisab itu. Sampai mereka berkata, ya Rabb, kenapa mereka dihisab cepat sekali? Kenapa kami lambat? Apa kata Allah? Dalam tanda kutip, aku malu membuat hambaku susah di dunia, kemudian kususahkan lagi dia di akhirat. Apa kata orang ahlul afiyah tadi? Ya Rabb, kalau tahu beginilah beratnya hisab ini, lebih baik dulu kami jadi wong fakir baik di dunia. Lebih baik kami jadi wong susah baik dulu di dunia. Saking beratnya hisab tadi. Kemudian
dipertanyakan fa ainal mu'minuna yauma idzin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu orang-orang yang beriman di mana? Orang-orang yang beriman ini maksudnya ya yang fakir beriman ataupun yang kaya tapi beriman. Kata Rasulullah, yudha'u lahum karasiyyun min nur. Diletakkan untuk mereka kursi dari cahaya. Wa yadhallal 'alaihimul ghamam. Kemudian dinaungi dengan awan. Yakunu dzalikal yaum aqsar 'alal mu'mina min sa'atin min nahar. Hari itu terasa sangat cepat, ya. Yakunu dzalikal yaum, ya, hari itu, hari yang akan dihisab itu begitu cepat bagaikan sesaat saja di siang hari. Hadis yang berikutnya, ya, inna fuqara'al muslimina yazuffuna atau yaziffuna kama tazifful hamam. Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin bergerak cepat, ya, bagaikan burung dara, burung merpati. Fayuqalu lahum qifu lil hisab. Jadi ketika nanti di akhirat itu mereka sedang berlari cepat. Orang-orang fakir ini yang dulunya di dunianya fakir tapi sabar, begitu nak lari cepat di-stop oleh Allah, qifu lil hisab. Berhentilah kalian itu nak dihisab. Mau dihisab. Ketika mereka di-stop karena nak dihisab, mereka berkata kepada Allah, wallahi ma tarakna syai'an nuhasab. Ya Allah, demi Allah, dah kata nak dihisab. Apa yang nak dihisab? Duit dah kata, rumah dah kata, apa yang nak dihisab? Ma tarakna syai'an nuhasab. Kami tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk dihisab, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Shadaqa 'abdi. Hamba itu benar. Dulu di dunia dah kata apa yang nak dihisab. Kalau orang kaya kan kaki mobilnya dihisab, kaki rumahnya dihisab, tanahnya yang 10 hektar dihisab, kontrakannya yang 100 pintu kayak dihisab, emas simpanannya yang beratus-ratus gram itu dihisab, pesawat pribadinya dihisab, kebun sawitnya yang 500.000 hektar dihisab. Siapa itu? Orang lain. Hisab. Dia ini pas di-stop nak dihisab, apa yang nak dihisab? Tanah sejengkal beda kate kami ini. Fayadkhuluna al-jannata qabla an-nasi bisab'ina amal. Sehingga mereka diizinkan masuk surga sebelum yang lain-lain masuk surga 70 tahun lebih cepat. Lebih cepat masuk surga 70 tahun. Sedangkan satu harinya seperti apa? Ka'alfi sanah. Satu harinya di dunia, di akhirat itu seperti 1000 tahun. Coba dikali kira-kira berapa itu? 70.000 tahun itu. 70 tahun. Anggaplah setahunnya 350 atau 300 kali 70 2100 hari kali 1000 2.100.000 hari. 2.100.000 hari. Sudah menikmati surga 2 juta hari tadi, uang kaya baru masuk surga. Kalau masuk surga, tapi jangan salah paham, besok jadi fakir galau. Ini ngibur orang fakir. Iya, laju besok. Insyaallah kita minta kelapangan rezeki tapi yang syukur, yang pacak bantu wong, bisa nolong orang, bisa menunaikan ibadah, menunaikan zakat. Karena kekayaan itu kalau bukan di tangan orang baik, maka dia akan dikuasai orang jahat. Harus kita orang muslim yang megang. Yang berikutnya, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal kuntu 'inda Rasulillah yawman. Suatu hari aku sedang bersama Rasulullah di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatala'at asy-syamsu,
matahari terbit, faqala ya'ti qaumun yaumal qiyamah nuruhum ka nuris syamsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk-duduk dengan para sahabat, lagi duduk-duduk, matahari itu terang sekali, cerah sekali dari timur, sedang terbit. Nabi langsung berkomentar, di hari kiamat nanti ada sekelompok manusia datang pada hari kiamat, cahayanya bagaikan cahaya matahari. Masya Allah, terang bercahaya. Qala Abu Bakar, nahnuhum ya Rasulullah. Apakah kami itu mereka itulah ya Rasulullah? Bukan. Walakum khairun katsir. Bukan kamu ya Abu Bakar. Kamu kan hidupnya lumayan enak, rezekinya ada. Insya Allah kamu ada rezeki yang lain, ada kebaikan yang lain. Ini khusus yang bercahaya terang matahari tadi saat terbit. Mereka adalah walakinnahumul fuqara'ul muhajirun alladzina yuhsyaruna min aqtaril ard. Mereka adalah orang-orang fakir yang dikumpulkan Allah dari seluruh penjuru dunia. Yang berikutnya, an Harithah bin Wahb radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian ku beritahu tentang ahli surga? Siapa itu ya Rasulullah yang kau maksud dengan ahli surga? Kullu dha'ifin mustad'afin, adalah setiap orang yang lemah dan tertindas. Lau yuqsimu 'ala Allahi la abarrah, yang bila mana mereka bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah tunaikan sumpahnya. Jadi ada loh Pak, hati-hati niat ya, hati-hati niat. Kalau ada orang fakir atau kelihatan fakir, susah, jangan sampai kita merendahkan dia, apalagi sampai menyakiti. Kenapa? Karena kata Rasulullah, di dunia ini ada orang-orang fakir yang kalau dia sumpah, demi Allah kamu binasa, demi Allah kamu hancur, la abarrahu, Allah pasti tunaikan janji itu. Sumpah itu ditunaikan sama Allah. Makanya hati-hati hidup, jangan sampai disumpahi orang miskin. Orang miskin yang benar, orang miskin yang jahat mau apa? Orang miskin yang benar. Lau aqsama 'ala Allah la abar, atau lau yuqsimu 'ala Allah la abarrahu. Hati-hati. Kemudian Rasulullah berkata, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian ku beritahu tentang penduduk neraka? Jika tadi penduduk surga adalah orang yang miskin, yang susah dan tertindas, maka kalau penduduk neraka siapa? Kullu utullin jawadhin mustakbirin, adalah seluruh orang yang membangkang, congkak, sombong. Wongnya sudah bangkang, ya sombong, congkak pula. Nah, itulah penduduk neraka kali. Ya. Di akhir ini Sayyid Muhammad menyebutkan satu riwayat tentang definisi kaya. Begini, ini penting sekali untuk disampaikan. Sebetulnya tadi kalau bisa di awal ya, lebih pas untuk bisa mendapatkan gambaran, tapi pasti ada hikmahnya. Jadi kaya itu, kaya miskin itu sebetulnya bukan serta-merta berkaitan materi. Ada loh orang itu jabatannya tinggi, rumahnya besar, hartanya, sawahnya di mana-mana, mobilnya berderet, tapi masih korupsi. Orang semacam ini lebih tepat disebut kaya atau miskin? Ini orang semacam ini yang disebut dengan orang yang terlihat kaya tapi mentalnya mental miskin. Koruptor itu yang sudah punya jabatan, punya harta berlimpah, adalah orang yang terlihat kaya tapi mentalnya miskin. Buktinya maling, mencuri uang rakyat. Ya. Sebaliknya, ada orang miskin, susah, sehari mungkin
dari gawenya cuma dapat 20.000, 30.000, sekali-kali dapat 100.000. Tapi begitu ditawarkan uang yang haram, kata dia nanya dulu, ini dari mana? Oh ini dari, oh dah, makasih aku dah makan yang itu. Astagfirullahaladzim. Ini orang yang terlihat miskin, tapi mentalnya kaya, kepribadiannya kaya. Ini yang disebut dengan iffah tadi, ya, disebut dengan iffah. Kata Rasulullah bertanya kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, atara kasratal mali wal ghina, apakah kamu berpendapat banyaknya harta itulah kekayaan? Qultu na'am ya Rasulullah. Kata sahabat Abu Dzar, iya, uang banyak harta itulah kaya ya Rasulullah. Qal fatara qillatal mali huwal faqr, apakah kamu berpendapat bahwasanya sedikit harta itulah kefakiran? Qultu na'am ya Rasulullah. Iya betul, fakir itu yang tidak punya duit, tidak punya permata, tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, bukan itu. Kalau di mata Islam, innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Sesungguhnya kaya itu adalah orang yang kaya hatinya, sedangkan fakir yang sesungguhnya adalah yang fakir hatinya. Meski duitnya banyak, tapi masih suka korupsi, masih suka nyerobot tanah orang, masih suka bahkan ngambil hak orang, nipu orang, miskin dia. Tetapi meski dia terlihat miskin, kalau dia tidak mau memakan yang haram, tidak nipu orang, tidak mau makan yang tidak jelas, maka dia adalah orang kaya, hatinya kaya. Hadis yang terakhir, an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah dulu kalau salat, kana idza shalla bin nas, kalau salat ngimamin jamaah di Masjid Nabawi, yakhirru rijalun min qamatihim fi sholati min al khasasah, ada sebagian jamaah itu yang sampai nggak sanggup berdiri Pak, sampai jatuh tersungkur saking laparnya. Jadi ada sebagian sahabat Nabi kalau sholat sama Nabi itu sampai jatuh saking laparnya. Wahum ashabus suffah, mereka lah yang disebut dengan ashabus suffah. Itu istilah bagi sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Saking miskinnya tidak punya rumah. Karena tidak punya rumah, diizinkan Nabi tinggal di dalam masjid. Nanti insya Allah kalau Allah kasih kesempatan umrah, masuk ke Raudhah, itu di bagian belakang ada sepeta wilayah, mungkin kisaran 4 meter kali 5 meter, 6 meter mungkin. Sekarang ditutup dengan rantai begitu, dengan tali. Itulah tempat tidurnya sahabat-sahabat miskin, yang kadang-kadang makannya itu sehari cuma sekali, khasasah, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ya, betul-betul susah hidupnya sampai lapar. Di antara sahabat yang begini Pak, yang lapar adalah sahabat Abu Hurairah. Jadi yang biasa kita dengar an Abi Hurairah, itu sahabat yang sahronian hidupnya, orang yang merantau dari Yaman. Beliau itu merantau dari Yaman, susah. Ketika lagi sholat, ashabus suffah ini sebagian sampai ada yang jatuh saking laparnya tidak kuat. Ketika itu ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang luar Madinah, orang kampung, orang Badui lagi sholat di situ. Jingga uang pingsan ini, jingga uang jatuh ini, melihat orang yang pada tersungkur ini, kata mereka, nyong gila apa mana sholat sampai jatuh-jatuh ini. Sholat sampai jatuh. Haula'i majanin au majanun, ini orang-orang gila. Fa idza shallan nabi, dan jika Nabi sudah selesai dari sholatnya, Nabi mendatangi sahabat-sahabat yang tadi jatuh di belakang biasanya. Apa kata Rasulullah?
memotivasi mereka, lau ta'lamuna ma lakum 'indallah, andaikan kalian tahu apa yang Allah siapkan di sisi Allah untuk kalian, la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan, niscaya kalian berharap, senang agar Allah menambahkan lagi kesusahan hidup kalian. Jadi orang yang tadi sampai kelaparan, sampai jatuh itu, kata Rasulullah, andaikan tahu sabar, maksud Nabi itu begini kurang lebih, yang sabar insya Allah Allah nyiapkan pahala yang besar, yang kalau kalian tahu pahalanya, kalian lihat, niscaya kalian tidak akan mengeluh dengan kefakiran kalian, bahkan kalau bisa ditambahkan lagi kefakirannya, kesusahannya, biar makin nikmat lagi nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini atau hadis-hadis ini saya kira sangat penting untuk dibaca di tengah ekonomi yang lagi serba tidak jelas ini. Semoga besok terpilih orang yang bisa membawa perubahan menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih berkah untuk bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, kita baca Al-Fatihah dengan niat khusus agar besok pemilu berjalan lancar, tidak ada yang menjadi korban, ya, baik kelelahan atau bagaimanapun, dan terpilih ya seseorang yang betul-betul takut kepada Allah dan bisa membawa keberkahan buat bangsa ini. Bi barakati hadzal majlis wa suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.